Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus dan yang mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Tema kita pada hari ini dalam rangkaian Pekan Misi adalah misi dan kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, supaya kiranya Tuhan yang menerjemahkan firman-Nya ke dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat kasih setia-Mu di tengah-tengah pergumulan kami, bahkan di tengah-tengah kegelisahan kami, kekhawatiran kami ya Tuhan. Engkau hadir dan senantiasa hadir, menghibur, menguatkan, memulihkan, memperbaharui kami satu demi satu. Itulah sebabnya ya Tuhan kami datang di hadapan Engkau pagi hari ini. Dengan segala syukur dan pujian, berkenanlah Engkau ya Tuhan untuk menyapa manis buat kami semua lewat kebenaran firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami mendengar. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Ayat yang diberikan kepada saya, saudara sekalian, untuk kita sama-sama renungkan pada kesempatan ini, terambil dari Wahyu pasalnya yang ke-19. Dalam deretan firman Tuhan yang kita renungkan dalam bulan ini, saudara sekalian, saya merasa bahwa bagian yang diberikan pada saya adalah sangat kaya, namun juga mungkin yang paling sulit, saudara. Tapi disitulah kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dari Wahyu pasalnya yang ke-19, ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deruh guruh yang hebat. Katanya, Haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Selamat dan berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Firman Tuhan yang kita baca dengan sejuk menyapa di hari Minggu, hari kita beribadah kepada Tuhan secara khusus, yaitu berbahagialah. Ini suatu ungkapan yang luar biasa. Berbahagialah mereka
yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Dengan kata lain, saudara sekalian, berita yang menyejukkan ini adalah tidak ada, saudara, berkat kebahagiaan yang lebih lagi daripada berkat kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan dalam karyanya yang agung untuk orang-orang yang diundang boleh menikmati perjamuan kawin anak domba Allah itu. Sekali lagi, saudara sekalian, karena ini menyejukkan. Oh, berbahagialah orang yang diundang untuk dapat hadir di dalam perjamuan perkawinan anak domba. Saudara sekalian, tidak ada yang lebih lagi besar berkat bahagia yang Tuhan janjikan pada akhir daripada nubuatan Alkitab ini. Khususnya di tengah-tengah pandemi ini, saudara sekalian, di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah pergumulan kita, saya tahu ada yang berduka, kehilangan orang yang dikasihi. Tidak mudah, saudara sekalian. Ada orang-orang yang sedang bergumul antara hidup dan mati. Tidak mudah, saudara sekalian. Tetapi sekali lagi, bukankah ini janji Tuhan yang manis, saudara? Yaitu bahwa orang percaya ada bahagia yang menanti. Berkat besar yang tidak ada lagi yang lebih besar kalau diundang dan hadir di dalam perjamuan anak domba itu. Saudara sekalian, namun ayat ini juga sekaligus bagi kita semua, saudara sekalian, adalah ayat-ayat yang menantang. Satu sisi benar menghibur, satu sisi memberikan suatu pengharapan yang kuat, saudara sekalian. Tapi satu sisi yang lain disinilah menantang. Apakah kita, apakah engkau dan saya, semuanya kita ini di sini diundang, akan hadir, akan bersama di dalam perjamuan pernikahan anak domba itu? Satu hiburan, satu janji Tuhan, manis sekali. Tapi satu tantangan, saudara sekalian, yaitu bahwa siapakah yang diundang, siapakah yang boleh hadir, siapakah yang boleh menikmati bahagia itu. Kita perlu bertanya, saudara sekalian, di tengah-tengah pergumulan kita pada saat sekarang ini, yaitu apakah saya termasuk di dalam daftar itu? Apakah saya berada dalam nama-nama yang dituliskan di sana sebagai orang-orang yang akan menerima berkat yang begitu besar? Baiklah, saudara sekalian, saya ingin menjelaskan ini dengan sederhana, namun sangat dalam sebenarnya, saudara. Kalau pada umumnya tradisi pernikahan, saudara sekalian, kita kenal yaitu ada tahapannya. Paling tidak ada 2 tahapan penting sekali dalam seseorang bersama dengan mempelainya masuk ke dalam jenjang pernikahan. Kita tahu biasanya, saudara sekalian, secara umum yaitu ada yang disebutkan dengan pinangan, meminang. Dan biasanya pinangan itu, saudara sekalian, kita tahu yaitu bahwa dibarengi dengan memberikan harta. Ada tradisi yang seperti itu, tidak semua orang melakukannya, saudara. Tetapi sebagai satu tanda mengikat satu dengan yang lain, diberikanlah yaitu harta. Dan kemudian, saudara sekalian, setelah diberikan, mempelai laki-laki itu memberikan harta kepada mempelai perempuan,
dalam satu proses setelah diterima, saudara sekalian, barulah kemudian digenapi dalam satu pesta pernikahan. Saudara lihat, perhatikan urut-urutannya jelas bukan? Dan saudara sekalian, itulah yang sebenarnya kita lihat di sini, saudara. Yaitu tentang perjamuan pernikahan anak domba itu. Alkitab sudah sekalian berulang kali mengajarkan. Tuhan Yesus memberikan beberapa perumpamaan. Juga tentang kerajaan Allah yang diumpamakan, yang disejajarkan sudah sekalian dengan pesta pernikahan, perjamuan itu. Nah, sudah sekalian, menarik sekali. Walaupun ini secara dalam, tetapi kita boleh mengerti keindahan firman Tuhan, sudah sekalian. Apa yang disebutkan, saudara sekalian, di dalam tradisi itu juga dilakukan di dalam Alkitab, yang mungkin saudara tahu tetapi tidak melihat rangkaiannya, saudara. Kalau kita melihat, saudara, di dalam 2 Korintus 11, saya mengajak kita melihat 2 Korintus pasalnya yang ke-11. Di sana, sudah sekalian, dalam ayatnya yang kedua, Paulus berkata seperti ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Garis bawahi itu, sudah sekalian, aku telah mempertunangankan kamu. Gambaran di sini, sudah sekalian, yaitu orang percaya itu, sama seperti tradisi tadi, itu adalah dalam suatu proses sebagai yang disebutkan dalam tradisi itu mempertunangankan. Oke, barangkali yang bisa lebih jelas, saudara sekalian, yaitu pada waktu kita mengetahui cerita Natal, yaitu bahwa Yusuf dan Maria, mereka sudah bertunangan. Itu proses pertama, saudara sekalian. Mereka telah bertunangan. Artinya sudah melalui satu proses meminang, membawa harta, seperti itu. Nah, pada waktu Paulus berkata, aku telah mempertunangankan, saudara sekalian, kekayaan berita itu menunjukkan dengan begitu luar biasa. Mengapa? Karena Paulus berkata dengan sangat jelas, saudara. Kalau kita membaca, saudara sekalian, yaitu bahwa dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, kamu telah dibeli dengan harga yang lunas, dibayar, saudaraku. Kamu telah dibeli. Mempertunangankan di situ, kamu telah diberikan harta. Pengantin perempuan ini telah menerima harta daripada pengantin laki-laki itu. Dan kemudian Petrus juga pun menyebutkan, sudah sekian pembayaran itu dikatakan kamu telah ditebus bukan dengan perak atau emas, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Kristus. Itulah pengantin laki-laki, anak domba itu, yang telah membayar dalam pertunangan itu, yaitu darahnya sendiri yang diberikan. Sudah sekalian, dan itu ditandai, sudah sekalian, dengan sesuatu yang sangat-sangat indah di dalam firman Tuhan. Kalau kita membaca dari 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22, sudah sekalian. Di sana Paulus mengatakan, setelah dipertunangankan, dibayar, lalu apa yang menjadi buktinya? Ayat 22, 2 Korintus pasal yang pertama ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus. Ini tandanya, saudara sekalian. Memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan.
Pembayaran itu dimeteraikan. Pembayaran itu jelas sekali sudah sekali dikatakan di sini adalah disahkan dengan satu meterai, yaitu dengan memberikan Roh Kudus. Itulah jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Memeteraikan, perhatikan dua kata itu, memeteraikan dan jaminan. Ini menunjukkan saudara sekalian memeteraikan sebagai tanda sah diiringi dengan pembayaran uang muka. Nah, mempertunangankan itu saudara sekalian membawa harta itu saudara sekalian baru merupakan satu uang muka yang dimeteraikan dalam Roh Kudus. Penggenapannya saudara sekalian itulah yang kita baca kemudian di dalam ayat-ayat yang tadi dalam Wahyu itu saudara. Yaitu itulah sorak-sorai menuju kepada tahap yang terakhir, yaitu pernikahan itu sendiri. Luar biasa saudara sekalian kebenaran firman Tuhan itu. Menunjukkan kepada pernikahan itu. Kalau dalam tradisi Yahudi saudara sekalian, membawa harta, lalu kemudian menjemput, mempelai wanita itu, dan kemudian mengadakan pesta. Itu 7 hari pestanya saudara sekalian. Tetapi di dalam pernikahan, perjamuan pernikahan anak domba itu saudara sekalian bukan 7 hari. Kalau kita bermain kata saudara sekalian seperti perkataan Tuhan Yesus, 7 kali 77 kali. Apa maksudnya? Untuk seterusnya saudara sekalian. Itulah yang disebutkan dengan kebahagiaan yang tidak ada yang lebih besar lagi saudara. Yang diberikan kepada pengantin perempuan, umat Tuhan, gerejanya, engkau dan saya yang percaya. Untuk dapat menikmatinya. Kembali pertanyaan kita saudara sekalian. Apakah kita termasuk di situ? Apakah kita telah menerima bahwa kita dipertunangankan? Dengan menerima, kita telah dibayar lunas. Hidup kita ini bukan milik kita lagi, tetapi adalah milik daripada Dia yang telah mati untuk kita. Apakah kita termasuk? Saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca jelas sekali memberikan suatu tanda yang sangat kuat saudara sekalian. Kalau kita perhatikan saudara sekalian dalam ayatnya yang ke-7. Saya harus dengan sederhana mensederhanakan bagian ini saudara. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya, yaitu orang-orang yang telah dibeli itu, yang telah dipertunangankan itu, telah siap sedia. Siap sedia. Saudara siap sedia? Apa maksudnya saudara sekalian yang dimaksudkan dengan siap sedia di sini? Untuk memasuki perjamuan itu, pernikahan itu saudara sekalian, pengantinnya telah siap sedia. Oke saudara sekalian, dengan cepat tapi dengan sederhana saya mau katakan saudara, walaupun itu bukan soal masuk dalam perjamuan, tetapi saudara sekalian, ini gambaran yang dapat kita mengerti. Saudara ingat bagaimana 10 anak darah? Menanti pengantin laki-laki itu datang. Disebutkan ada 5 yang bijaksana, ada 5 yang bodoh. Yang menunjukkan kepada kita saudara sekalian, memang kelihatan di luar sama-sama menantikan perjamuan itu. Sama-sama menantikan pengantin laki-laki itu. Tetapi nyatanya ada yang siap, ada yang tidak siap. Maksudnya apa saudara sekalian? Orang-orang yang pandai dalam bahasa-bahasa penafsiran yang kuat saudara sekalian, dengan sederhana bisa menyebutkan saudara sekalian, yaitu bahwa anak-anak darah yang bodoh itu, itulah orang-orang yang kelihatannya sama, orang-orang Kristen. Tetapi saudara sekalian,
mereka tidak punya minyak itu. Mereka tidak punya. Pada umumnya saudara sekalian secara sederhana dikatakan, itulah karya Roh Kudus yang melahirbarukan itu. Pada awalnya bisa kelihatan saudara sekalian di gereja semua orang itu sama. Seperti Tuhan Yesus berkata, lalang dan gandum itu kelihatannya sama saudara sekalian. Tetapi pada saatnya kemudian akan nyata siapa yang siap, siapa yang tidak siap. Kalau kita maju lagi saudara sekalian dalam perumpamaan Tuhan Yesus sendiri. Maksud saya dalam pengajaran Tuhan Yesus sendiri yang sangat kuat. Apa artinya siap sedia di sana saudara sekalian? Kita melihat saudara yaitu bahwa di dalam perumpamaan Tuhan Yesus tentang perjamuan kawin di Matius pasal yang ke-22. Secara singkat saya sebutkan saudara sekalian yaitu bahwa di sana undangan sudah disebarkan. Orang-orang yang terundang itu sudah dipanggil. Tetapi saudara sekalian, ada begitu banyak orang yang kemudian berdalih. Saya punya kepentingan ini, saya punya kepentingan itu, saya punya bisnis itu, saya punya urusan ini dan itu, keluarga saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan tidak siap menerima undangan itu. Saudara, pada akhirnya Tuhan itu berkata, panggil semua orang. Nah disinilah saudara sekalian suatu undangan yang secara umum panggil semua orang. Pada waktu mereka sudah masuk di dalam, Tuhan itu keluar. Lalu mendapati ada orang yang, hei, bagaimana engkau bisa berada di sini tanpa menggunakan jubah perjamuan? Orang itu diam saja. Saudara, barangkali bagi sebagian orang membingungkan. Bagi orang yang diundang, yang datang ke dalam perjamuan itu, tuan pesta menyediakan jubah pesta itu. Dan orang ini yang datang ternyata dia tidak memakai jubah. Nah, saudara perhatikan saudara sekalian, ini kaitannya dengan ayatnya yang ke-8. Kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Nah, apa maksudnya? Ada mirip dengan tentang 10 anak darah itu. Yaitu bahwa datang tetapi sudah sekalian tidak mengalami karya Kristus itu. Kelahiran baru tidak dialami. Roh Kudus tidak tinggal dan menguasai kehidupannya sehingga mengeluarkan buah-buah Roh Kudus. Itulah kalau pada umumnya dikatakan Kristen tradisi. Itulah yang disebutkan dengan nominal Christian. Yang sekedar ikut. Tetapi sudah sekalian ternyata tidak mempunyai jubah. Tidak menerima jubah itu. Yaitu pemberian daripada Allah sendiri. Itu sama saja dengan orang-orang yang berdalih dan menolak, saudara. Nah, saudara sekalian, sampai di sini kita melihat bahwa apakah kita termasuk orang yang sudah mengalami pembaharuan dalam kehidupan kita? Apakah kita orang yang siap sedia karena sudah mengalami kelahiran baru? Yesus berkata, jikalau engkau tidak lahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Itu perkataan Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Jangan pikir kedudukan di gereja. Jangan pikir kerajinan di gereja, aktivitas gereja membawa kita pada perjamuan itu. Tidak, tetapi adalah kelahiran baru. Dan Roh Kudus yang dikaruniakan sebagai materai, sebagai jaminan, down payment yang diberikan untuk kita boleh sampai kepada puncak daripada acara itu, yaitu pernikahan daripada anak domba itu. Saudara sekalian, dalam konteks misi saya mau sebutkan di sini, saudara,
Karena memang walaupun bagian ini jelas dapat berbicara tentang misi, tapi kita melihat bahwa di sini jauh sekali lebih dalam lagi berbicara tentang kehidupan yang menyeluruh dari kehidupan orang-orang Kristen, orang percaya. Tuhan Yesus berkata, saudara sekalian, di dalam Lukas pasal yang ke-12, mulai daripada ayat yang ke-36. Apa yang dikatakan di sana, saudara sekalian, dalam Lukas pasalnya yang ke-12? Mulai daripada ayat yang ke-36. Di sana, saudara sekalian, Tuhan Yesus menyebutkan tentang bagaimana hamba-hamba yang disebut hamba yang berbahagia. Secara singkat, saudara sekalian, yaitu hamba yang menantikan. Bagaimana cara menantikan acara puncak itu? Yaitu dengan menjadi hamba yang dalam bahasa Grekanya di sini ada doulos, ada juga oikonomos, yaitu hamba yang membagi-bagikan makanannya. Kesediaan itu, kesiapan itu sudah ditandai dengan senantiasa siap kedatangan tuannya, dengan melakukan tugas-tugasnya dengan setia, membagi-bagikan apa yang telah Tuhan berikan. Kalau kita anggap, saudara sekalian, adalah bahagia yang terbesar itu adalah masuk ke dalam pesta perjamuan pernikahan anak domba, maka sudah selayaknya, saudara sekalian, berita Injil dikumandangkan, berita Injil disampaikan, misi pekabaran Injil didukung dan ditunjang. Tetapi misi bukan sebatas daripada mengabarkan Injil saja, saudara. Misi itu adalah seluruh pelayanan gereja, seluruh pelayanan orang Kristen, untuk tahu bagaimana berbagi. Di masa pandemi ini, saudara sekalian, kita terenyuh dan mendapatkan banyak orang yang diberkati oleh Tuhan yang rela untuk berbagi. Bukan sekedar berbagi sampai betul-betul merasakan sakit dalam tanda kutip. Artinya dengan segala kesungguhan untuk didapati sebagai hamba yang siap sedia untuk pada pernikahan anak domba itu. Bukankah, saudara sekalian, juga kita melihat bersama, yaitu bahwa Paulus pun mengatakan, celakalah aku jikalau aku tidak memberitakan Injil. Dan dia berkata kepada Timotius, beritakanlah itu, baik dalam keadaan yang baik ataupun tidak. Siap sedialah selalu. Siap sedialah. Dan sekali lagi, saudara sekalian, misi di sini bukan sekedar mengabarkan Injil, tapi adalah menyangkut, saudara sekalian, kesaksian yang menyeluruh. Dalam Lukas 12 tadi, saudara sekalian, saya tandai, hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, saudaraku. Pelita tetap menyala. Yesus Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan orang, melihat akan terangmu itu Bapamu yang di sorga dimuliakan. Apa itu, saudara sekalian? Siap sedia yang bersangkut paut dengan kesaksian hidup kita yang menyala, yang bersinar. Bukan menjadi batu sandungan, tapi justru perbuatan-perbuatan kita sebagai orang yang betul telah mengalami anugerah Tuhan yang begitu besar. Maka, saudara sekalian, jelas pelita itu selalu menyala. Itulah pelita, saudara sekalian, yang terus menyala karena Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Pertanyaan kembali, saudara sekalian, adakah kita ini orang yang termasuk di sana? Siap sedia. Apakah kita ini siap betul dengan apa yang Tuhan berikan dan apa yang kita bagikan? Dengan berkat keselamatan yang sudah kita terima dan kita mau bagikan. Apa kita siap untuk ditandai, didapati sebagai hamba yang setia?
Sudah sekalian, ada satu ayat saya ingin bacakan, menunjukkan tentang kesiapan. Paulus berkata kepada Titus, saudara sekalian, di dalam Titus pasalnya yang kedua. Titus pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-11 sampai ke-14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Itulah siap. Siap sedia. Dengan menantikan, perhatikan itu saudara, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia. Dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Bukan untuk diselamatkan, tetapi sudah sekalian itulah bukti orang yang mengalami keselamatan itu adalah dengan berbuat baik. Dengan kesaksian yang baik, dengan berbagi, dengan mengasihi, dengan mempedulikan satu dengan yang lain. Dan dunia akan melihat, itulah tanda daripada orang-orang yang disebut dengan pengantin Kristus. Saudara, pada akhirnya kemudian kita bisa melihat dalam pembacaan kita tadi, Yohanes terjebak kepada satu hal, yaitu dia kemudian menyembah malaikat itu yang memberitakan kabar yang super baik, berkat yang terbesar, bahagia yang terbesar. Tapi malaikat itu berkata, jangan sembah aku, tetapi sembahlah Allah, muliakanlah dia. Dialah Raja yang berkuasa. Haleluya. Artinya apa, saudara sekalian? Apapun yang kita lakukan di dalam misi kita yang secara menyeluruh, pelayanan kita, kehidupan kita, tidak ada satupun yang dapat dibanggakan, tidak ada satupun yang dapat kita sombongkan, dan tidak ada satupun yang kemudian kita minta orang menghargai kita. Bukan, saudara sekalian. Sembahlah Allah. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Disitulah pusatnya, saudara, kesiapsediaan daripada pengantin Kristus dalam pelayanan, dalam kesaksian, dalam pekabaran Injil, dalam pemberian diri, adalah semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Itulah suara yang besar yang terdengar dengan deru luar biasa. Haleluya, Tuhan telah menjadi Raja. Bukan dia baru menjadi Raja, tapi dia adalah Raja yang dari dulu, sekarang, dan seterusnya. Dia adalah Raja. Muliakanlah Dia. Nah, saudara sekalian, adakah kita termasuk orang yang diundang? Mari kita perbaharui diri kita. Hanya dengan karya Kristus, percaya kepadanya, menerima Dia, menerima jaminan itu, menerima harta itu, dan kita kemudian akan menerima penggenapannya di dalam pesta pernikahan anak domba itu. Dan tanda, saudara sekalian, dari kehidupan kita yang sungguh-sungguh adalah kita selalu siap sedia. Siap dalam keadaan seperti apapun. Tetap setia untuk pelita kita menyala. Untuk kita memuliakan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, muliakanlah Dia. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu,
umat domba gembalaanmu. Dengan berkat pembaharuan yang terus-menerus, yang boleh dinyatakan melalui kesiapsediaan sebagai hamba yang setia, yang melakukan kehendak daripada anak domba sang raja itu, supaya segala lutut bertelut dan segala mulut mengaku Dialah Yesus Kristus, Raja yang di atas segala raja. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu termeterai, menghibur, menguatkan, meneguhkan, memperbaharui, bahkan melahir barukan orang-orang, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.